Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin fin nar. Khonil kiram azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum? Tentu ana selalu berharap semoga antum semua dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, di antara akidah yang wajib diimani oleh setiap muslim adalah berkeyakinan bahwa benar-benar setan atau jin itu real, ada wujudnya, dan mereka selalu mengganggu kita. Barang siapa di antara kaum muslimin ada yang mengingkari wujud dia jin atau setan, tidak diragukan lagi, dia dianggap mendustakan ayat-ayat Quran dan hukumnya jadilah ia kafir, murtad, na'udzubillah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Fauzan rahimahullah, inkaru wujudul jinni kufrun wariddah. Ingkar atas beradanya atau wujudnya jin itu termasuk tindakan kafir, wariddah anil Islam, dan menyebabkan pelakunya kalau asalnya dia itu muslim menjadi murtad dari Islam. Mengapa? Li'annahu inkaru lama tawatar fil kitab was sunnah. Karena pengingkaran atas eksistensi wujudiah jin setan itu berarti mengingkari apa-apa yang telah mutawatir secara pasti terdapat dalam kitab dan sunnah. Apa yang dikatakan oleh Syekh Fauzan ini bisa kita lihat dalam http al-fauzan nomor artikel 3952. Saudaraku, jin ada dua kelompok. Jin yang baik dan satu lagi jin yang buruk. Jin mukmin, jin kafir. Jin ahlus sunnah, jin ahlul bid'ah. Sama seperti kita. Hal ini sebagaimana Allah ungkap dalam surah Al-Jin ayat 11, di mana Allah menggambarkan bagaimana perkataan jin sendiri. Wa anna minna solihun wa minna duna dzalik. Jin itu berkata, sesungguhnya di antara kalangan kami jin ada yang as-solihun, jin-jin yang solih, wa minna duna dzalik. Ada pula di antara kami yang tidak seperti itu, yaitu bukan jin yang soleh, jin yang jahat, jin yang kufur. Bahkan ditambahkan pada ayat selanjutnya, kunna tara'iqa midada, dan sungguh kidada, dan sungguh yang kami ini telah menempuh jalan yang berbeda-beda. Di sini jin sendiri telah mengungkapkan dan mengakui kunna tara'iqa kidada, kami kalangan jin telah menempuh jalan yang berbeda-beda, persis seperti kita manusia. Ada yang memilih jalan kekafiran, wa na'udzubillah min dzalik. Ada yang memilih jalan muslim, ada yang memilih jalan ahlus sunnah wal jamaah, ada yang memilih jalan ahlul bid'ah wal iftiraq, ada yang memilih jalan ketaatan, ada yang memilih jalan kemaksiatan. Semua apa yang terjadi pada manusia pada dasarnya sama juga. Hal ini terjadi juga pada golongan jin. Saudaraku, jika telah dipahami demikian, maka mengawali pembahasan ini saya akan membawa satu tema yang judulnya adalah di sini ada jin, di sini ada setan, yaitu membahas tentang tempat-tempat yang biasa dihuni oleh setan atau jin yang buruk, yang dengan itu wajib kaum muslimin untuk berhati-hati pada tempat-tempat ini, karena disitulah salah satu sarang, tempat favorit, dalam bahasa bebas, tempat nongkrongnya
jin-jin yang jahat dan setan-setan. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Mengawali pembahasan ini, ana ingin menyampaikan dulu apa sumpah dari setan dan golongannya, termasuk jin-jin yang buruk. Sejak saat mereka ini dikeluarkan oleh Allah dari surga, maka golongan setan telah bersumpah, fabima aghwaitani, ya Tuhanku, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku, la aqudanna lahum siratal mustaqim, aku bersumpah akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dan sungguh kami akan datangi manusia dari arah muka, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, bahkan ditutup dengan ungkapan wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tak akan dapati manusia bersyukur kepada engkau. Dari ayat ini kita tahu jin telah bersumpah akan mengganggu kita dari segala arah, dari arah depan, belakang, kanan, kiri, dengan satu tujuan utama, yaitu tujuannya seperti yang diungkap ayat tadi, wala tajidu aktsarahum syakirin. Syakirin yang dimaksud pada ayat ini, kau tidak dapatkan lagi manusia syakirin. Syakirin ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir juz 6 halaman 268, muwahhidin, kau nanti tak akan dapatkan lagi hambamu yang mentauhidkan engkau. Akibat godaan, gangguan jin yang buruk, setan, maka tak mustahil dan realnya berapa banyak akhirnya kita yang tersesat dari jalan yang hak. Saudaraku, jika perkara ini telah jelas, maka pada kesempatan kali ini ana ingin menjelaskan dan mendiskusikan kepada antum semua mana-mana saja tempat yang dimana tempat-tempat ini adalah tempat favoritnya jin berada atau setan berada, terutama jin-jin yang jahat tentunya, yang semua ini dilakukan dalam rangka menjalankan misi jahat mereka agar kita tak lagi bertauhid, agar kehidupan kita, baik kehidupan dunia dan akhirat kita, menjadi sengsara. Maka perhatikanlah hal ini, jauhi tempat-tempat ini, sebab disinilah tempat-tempat yang sangat berpotensial membahayakan kita, membahayakan kehidupan duniawi kita, dan juga membahayakan kehidupan akhirat kita. Kita langsung pada pembahasan utama, yaitu tempat-tempat yang menjadi sarang favorit setan atau jin yang jahat berada. Yang pertama adalah laut. Laut adalah mabes, markas besarnya jin dan setan. Hal ini sebagaimana dikatakan sendiri dalam Sahih Muslim nomor hadis 2813, di mana di situ disebutkan inna arsya iblis alal bahr, arsnya iblis, singgasananya iblis. Iblis ini komandan utamanya para jin dan setan yang jahat. Itu berada, kata Nabi SAW, alal bahr, di atas lautan. Markas besarnya, arsnya, singgasana kerajaannya, pusat pemerintahannya ada di bahar, lautan. Maka fayab'atsu saroyah, dari lautan itu, dari mabes yang berada di lautan itulah jin yang jahat, iblis, memerintahkan pasukannya dari kalangan setan, jin yang buruk dan sebagainya untuk mengganggu manusia. Fayaftinunan nas, dan mereka menimbulkan fitnah di kalangan manusia. Sahih Muslim nomor hadis 2813. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa laut itu, di sanalah tempat markas besarnya iblis berada, dan dari sanalah SK untuk menyesatkan manusia dibuat oleh iblis yang lalu diturunkan kepada anak buahnya. Makanya saat kita berada di lautan, banyak-banyaklah berlindung kepada Allah
dari gangguan setan dan jin-jin yang jahat dengan membaca zikir-zikir yang syar'i tentunya. Sekarang kita masuk markas setan atau tempat favorit setan yang kedua, yaitu pasar. Dalil masalah ini adalah apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahabul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai itu adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Sementara tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Yang dimaksud pasar ini seperti yang dijelaskan para ulama, termasuk baik zaman kita pasar modern, ya, mall dan sebagainya, itu masuk pasar. Ini hadis adalah Sahih Muslim nomor hadis 671. Allah paling benci tempat itu adalah pasar. Mengapa? Mengapa pasar ini dianggap sebagai tempat dan dinyatakan oleh Allah sebagai tempat yang paling Allah benci? Tidak aneh. Penjelasannya bisa kita lihat dari apa yang dinasihatkan oleh seorang sahabat senior, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang suatu ketika beliau pernah menasihatkan kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, la takunanna in istata'ta awwal ma yadkhulus suq. Upayakan semaksimal mungkin, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, janganlah kalian menjadi orang yang pertama memasuki pasar. Wala akhir ma yakhruju minha, dan jangan pula kita menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Mengapa? Fa innaha ma'rakatus syaitan. Karena pasar ini adalah tempat markasnya setan. Disitulah setan-setan itu berada. Disitulah setan-setan di pasar itu menjalankan banyak misi-misi jahatnya. Wabiha yansibu royatah. Dan di situ setan, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, menancapkan benderanya. Bendera setan dipasang di pasar-pasar. Sahih Muslim nomor hadis 2451. Saudaraku, mengapa sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu? Tentu beliau tidak mungkin terkait masalah ini berkata dengan ijtihadnya sendiri. Dan ini dipertegas dengan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Mengapa pasar menjadi tempat paling senang, paling demen nongkrongnya setan di sana? Li'annaha mahallul ghish wal khida' wal riba wal aymanil kadhibah wa ikhlafil wa'di wal i'radi an dzikrillah wa ghairi dzalika mimma fi ma'nah. Kata Imam Nawawi rahimahullah tentang alasan mengapa pasar akhirnya dijadikan markas besarnya setan, tempat yang sangat setan senang di dalamnya. Karena kata beliau, pasar umumnya tempat orang-orang berbuat curang, menipu, melakukan transaksi ribawi, sumpah palsu, menyalahi janji. Orang-orang menjadi lalai kepada Allah dan berbagai aktivitas lain yang semakna dengan itu. Lihat dalam syarah Sahih Muslim juz 5 halaman 171. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Sebab kita tahu di pasar inilah sumber banyak kemungkaran terjadi di tengah-tengah kita. Berapa banyak orang tertipu dimulai dari pasar. Berapa banyak orang-orang melakukan kejahatan kriminal juga di pasar. Berapa banyak transaksi ribawi terjadi juga di pasar. Maka pantas kalau tadi sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengingatkan, janganlah kita jadi orang yang pertama masuk pasar tapi terakhir keluar dari pasar. Sementara kita terkadang yang jadi musibah orang yang paling demen yang namanya ke pasar. Usahakan kita ke pasar bukan tidak boleh mutlak, tapi lakukan sekedar seperlunya saja. Datang ke sana, belanja untuk hal-hal yang darurat perlu. Setelah itu jangan berlama-lama, apalagi berhappy ria di pasar. Na'udzubillah. Segera keluar dari pasar
karena di situ setan banyak berada. Saudaraku, azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita masuk tempat favorit setan yang ketiga adalah di WC. Dalil masalah ini adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna hadhil husyusha muhtadarah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya tempat buang hajat WC itu selalu didatangi setan. Fa iza ata ahadukumul khala, maka jika kamu masuk ke WC, ke tempat buang hajat, falyakul, ucapkan olehmu, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor hadis 6 dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah nomor hadis 1070. Hadis ini hadis yang tegas menunjukkan larangan kita ini, maknanya untuk berlama-lama di dalam WC. Berapa banyak di antara kita justru dia membaca majalah sampai berjilid-jilid, tamatnya di WC. Allahul musta'an, ngopi di WC. Sampai ada ya yang mereka sengaja menaruh majalah-majalah di WC, di mana sambil buang hajat sengaja dia berlama-lama di WC. Padahal tahu WC itu, kata Nabi SAW, tempat hadirnya setan di sana. Karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingatkan perilaku buruk dari orang yang suka berlama-lama di WC tanpa ada uzur, dengan mengatakan wala yatilul maqam li ghairi hajah, jangan berlama-lama di tempat tersebut, yaitu di WC, tanpa ada keperluan penting. Li'annal maqama fihi li ghairi hajatin makruh, karena berlama-lama di situ tanpa ada keperluan mendesak termasuk perkara yang dibenci. Li'annahu muhtadhar syayatin, karena di WC itulah setan hadir, wa maudhi'i ibda'il aurah, dan di WC itu aurat disingkap. Lihat dalam Syarhul Umdah juz 1 halaman 60. Karena itu ikhwan, janganlah kita sengaja, apalagi di WC. Hari ini kita kadangkala ya menulis SMS, Messenger, WA, menjawab di WC. Allahul musta'an. WC bukan tempat itu. Kalau kita perlu darurat, pengen buang air, buang hajat di situ, seperlunya setelah selesai segeralah kita keluar, sebab di sana ada setan dan markas serta tempat yang disukai oleh setan. Sekarang kita masuk tempat favorit yang keempat, yaitu kamar mandi. Termasuk juga kamar mandi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah nomor hadis 612, yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Takhrij Al-Mishkat nomor hadis 703, sahih, al-ardu kulluha masjid. Bumi ini semuanya bisa digunakan untuk tempat sholat, kecuali dua, kata Nabi SAW, yang tidak boleh di situ diselenggarakan khusus kita sengaja tempat di situ tanpa ada uzur sama sekali. Illal makbarah, pertama kuburan, kedua al-hammam, yaitu kamar mandi. Dikarenakan sama seperti WC, kamar mandi disitulah tempat-tempat yang banyak najis, dan setan paling suka tempat-tempat yang di dalamnya banyak najis di dalamnya, termasuk dalam hal ini di kamar mandi. Maka sekali lagi, jangan kita berlama-lama di kamar mandi tanpa ada keperluan, karena di sana ada setan yang menunggu kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima adalah kuburan. Kuburan ini termasuk salah satu tempat yang setan suka padanya. Karena itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengingatkan betapa rumah yang di dalamnya tidak dibacakan surat Al-Baqarah itu keadaannya adalah seperti kuburan. Beliau mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra fihi suratul Baqarah, sesungguhnya setan akan lari dari rumah
yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Tatkala rumah itu rajin dibacakan Al-Quran, terutama lagi surah Al-Baqarah, maka setan akan menjauhi dari rumah-rumah kita. Tapi tatkala rumah kita ini jauh dari membaca ayat-ayat Al-Quran, zikir, rumah kita ini dianggap seperti kuburan yang banyak setan berada di dalamnya. Hal ini hadis tadi diriwayatkan oleh Muslim nomor hadis 1860. Ini menunjukkan bahwasanya kuburan merupakan tempat di mana setan sering berada. Yang keenam, rumah kosong yang jarang dihuni. Demikian pula tempat pemukiman yang jarang dihuni. Itu juga adalah tempat yang di mana setan suka berada di dalamnya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor hadis 579, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Sahih Adabul Mufrad nomor hadis 451. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda kepada seorang pelayannya, "Ya Thauban, wahai pelayanku Thauban, la taskunil kufur, jangan kau tempat tinggal di wilayah yang jauh dari tempat orang lain, yang kosong, yang sunyi." Mengapa? Fa inna sakinal kufur kasakinil kubur, karena tempat yang jauh dari pemukiman, tempat kosong, rumah jarang dihuni, itu adalah seperti tinggal di kuburan. Di sini kita tahu penyerupaan sisi rumah kosong disamakan oleh Nabi seperti kuburan, di mana kuburan itu adalah salah satu tempat favorit setan. Dengan dasar itulah maka para ulama mengatakan daerah-daerah yang jarang dihuni orang, termasuk rumah yang kosong, merupakan tempat bersarangnya setan. Karena di rumah itu tentu karena tak ada penghuninya atau jarang dihuni, tidak pernah lagi dibacakan ayat-ayat Allah, dan disitulah setan-setan akan senang tinggal dan menetap di sana. Wa na'udzubillah min dzalik. Yang ketujuh, gurun, goa atau daerah kosong lainnya sama keadaannya. Termasuk di sini daerah kosong itu goa-goa, karena kita tahu yang namanya goa tentu hampir tidak pernah orang yang tinggal di situ, kecuali sesekali mungkin orang yang tersesat dia lewat masuk ke goa itu. Makanya goa ini disamakan oleh para ulama sebagai tempat yang jarang dihuni, tempat yang kosong, yang hampir tidak pernah dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah, dan disitulah setan-setan tinggal. Dan seperti tadi, apa yang dinasihatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada pelayannya Thauban radhiyallahu anhu, la taskun al-kufur, jangan kau tinggal di tempat yang kosong penghuninya, jauh dari pemukiman. Ulama menafsirkan salah satunya gua-gua, daerah-daerah yang kosong. Hal ini juga dikatakan oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali sebagaimana dalam Wiqayatul Insan halaman 25. Di antaranya beliau mengatakan jin itu menyukai amakinil khaliyah minal ins, tempat-tempat yang khaliyah minan nas, yang tidak ada manusia di dalamnya. Di situ yang dimana jin-jin, setan-setan suka tinggal di daerah-daerah yang semacam itu. Yang kedelapan, rumah yang di dalamnya ada anjing atau foto makhluk hidup. Berapa banyak rumah-rumah kita kaum muslimin yang hari ini masih dipasangi foto-foto makhluk hidup, atau bahkan ada memelihara anjing yang dia masukkan anjing itu ke dalam rumahnya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dalam Sahih Bukhari nomor hadis 3226 dan Muslim nomor hadis 2106, innal malaikah la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah, sesungguhnya malaikat, yakni malaikat rahmat, malaikat pembawa rahmat, la tadkhulu baitan, tidak akan sudi memasuki sebuah rumah fihi
kalbun, yang di dalam rumah itu ada anjing, wala surah, dan ada gambar atau foto. Jika malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah itu, tentu yang akan masuk sebagai gantinya adalah jin dan setan yang jahat. Demikian seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Maka ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, terlepas masalah foto khususnya, apakah kalau foto itu boleh dan tidak, ana tetap menasihatkan. Terlebih lagi jika fotonya foto yang menjurus kepada kesyirikan, seperti foto di orang-orang yang dianggap sebagai wali-wali Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah kita memasang foto-foto itu di dinding-dinding rumah kita, sebab kita mengkhawatirkan malaikat tak akan masuk, yakni malaikat rahmat, ke dalam rumah kita. Dan kalau sudah begitu, tentu gantian jin yang jahat serta setan yang akan masuk menghuni rumah-rumah kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang kesembilan, rumah yang di dalamnya ada patung, baik patungnya besar maupun kecil. Yang ana maksud patung yang berbentuk kecil, seperti kita banyak dapatkan di rumah-rumah kaum muslimin, asbak yang di dalamnya dibentuk dalam bentuk patung orang. Ini semua tidak boleh. Dan ini menyebabkan rumah kita akan dihuni oleh jin-jin yang jahat dan setan-setan. Hal ini bisa kita ambil dalam Sahih Muslim nomor hadis 5511. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, la tadkhulul malaikah baitan fihi tamathilu aw tasawir. Malaikat rahmat tidak akan pernah sudi masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada patung-patung atau gambar-gambar, termasuk patung-patung. Patung-patung makhluk hidup. Maka malaikat rahmat tidak akan sudi memasuki rumah-rumah kita. Jika malaikat rahmat tidak akan mau masuk, seperti kasus sebelumnya, berarti yang akan masuk sebagai penggantinya adalah jin-jin yang jahat dan setan-setan. Na'udzubillah min dzalik. Yang ke-10, rumah yang di dalamnya ada lonceng. Jauhkan lonceng. Mengapa? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyabdakan dalam Sahih Muslim nomor hadis 2113, la tashabul malaikah rufqatan fiha qalbun wala jaras. Sesungguhnya malaikat tidak akan sudi menemani seseorang yang di dalamnya ada anjing atau lonceng. Tidak boleh, tidak sepantasnya, haram kaum muslimin melakukan hal ini. Rumahnya, di dalamnya, karena dia saking sayang, penyayang hewan, sampai di dalamnya dimasukkan anjing. Na'udzubillah, malaikat tidak akan sudi memasukinya. Juga ada lonceng dimasukkan ke dalam rumah. Mengapa terutama lonceng itu juga tidak boleh? Dalam hadis lain Sahih Muslim nomor hadis 2114, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jaros mazamir syaiton, lonceng itu termasuk serulingnya setan. Allahul musta'an. Kita tahu di sini Nabi memasukkan lonceng sebagai seruling setan. Bagaimana seorang muslim lalu akan sudi menyimpan di rumahnya seruling setan? Jika hal ini telah dipahami, kita masuk pada tempat favorit setan atau jin jahat yang ke-11, yaitu lubang tanah. Terkait hal ini, mari kita lihat apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Sirjis radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha ayubala fil juhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kalian kencing di lubang tanah. Seperti kita sering bahwa ini bukan gua ya, lubang-lubang tanah yang kecil itu. Kita kencing di lubang-lubang yang kecil itu. Yang ini bukan bentuknya gua ya, tapi lubang-lubang yang di tanah, yang mungkin kita sering dapati lubang-lubang begitu. Ketika ditanyakan, ya, qalu li Qatadah, ada orang lalu yang bertanya kepada Qatadah rahimahullah, salah seorang yang ikut meriwayatkan hadis ini, ma yukrahu minal bauli fil juhri. Apa alasan dilarangnya seseorang itu buang air di lubang-lubang tanah yang kecil semacam itu? Kenapa? Karena yuqalu innaha masakinul jin.
Dijawab oleh Qatadah rahimahullah, karena dikatakan bahwa lubang tanah itu tempat tinggalnya jin. Hadis riwayat Ahmad nomor hadis 2775. Kata Syekh Mukbil rahimahullah dalam As-Sahihul Musnad nomor hadis 571 sahih. Jadi kalau kita kebelet berkencing misalkan di luar rumah, ya jangan di lubang-lubang, karena di situ terkadang ada jin-jin yang tinggal di sana. Saudaraku, kita masuk yang ke-12. Jin suka juga tinggal di kandang unta. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud 184 dan lain-lain. Yang kata Syekh Mukbil rahimahullah dalam As-Sahihul Musnad nomor hadis 151 sahih. Kata Nabi SAW, la tusallu fi mabarikil ibil. Jangan kalian berani sholat di kandang-kandang unta. Mengapa? Fa innaha minasyayatin. Karena di sana di kandang unta itu terdapat setan-setan. Wa hadza hadis sahih. Maka dari hadis ini kita mengimani bahwa setan banyak tinggal di kandang-kandang unta. Maka jangan kita dekat-dekat di kandang unta jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Yang ke-13, tempat tengah-tengah antara teduh dan panas. Maksudnya bagaimana? Tempat tengah-tengah, andai kata kita sedang berteduh di sebuah pohon, yang lalu ketika matahari makin meninggi, tempat itu lalu posisinya karena kena sinar matahari bergeser tempatnya, cuacanya antara panas dan dingin, antara maksud saya teduh dan panas. Kita jangan posisi di tengah-tengah tadi, antara yang teduh dan panas gitu. Duduknya jangan di situ. Mengapa? Mari kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fi syamsi faqala su'anhu dhil fasara ba'duhu fi syamsi wa ba'duhu fi dhil falyakum." Jika kalian berada di tempat yang panas, kata Nabi, kita ini lagi tempat di panas, tiba-tiba ada bayangan bangunan, ya karena panas, matahari makin meninggi, bayangan lalu menutupi kita, sehingga terkena teduh bayangan tadi sebagiannya, maka hendaklah dia pindah, jangan di tempat-tempat itu antara panas dan teduh gitu. Ya, ini riwayat Abu Daud 4823 dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya dalam hadis lain, apa alasan dilarangnya duduk di tengah-tengah antara tempat yang kena panas dengan tempat teduh? Maka beliau mengatakan, majlisus syaiton, karena tengah-tengah antara teduh dan panas itu adalah tempat duduknya syaitan. Hadis riwayat Ahmad nomor 15421 dan dinyatakan sahih oleh Syu'aib Al-Arnaut rahimahullah. Makanya kalau kita diberi posisi itu, langsung kita pilih tempat yang teduh full, jangan yang di tengah-tengahnya. Kita pindah. Kalau tempatnya tengah-tengah jangan. Ya, tentu ada dua pilihan, mau yang panas sama sekali atau yang teduh sama sekali. Tentu saja kita akan memilih yang teduh sama sekali, tapi jangan di tengah-tengah posisi tadi. Kita lanjutkan yang ke-14. Di antara tempat yang merupakan favorit dari setan atau jin-jin yang jahat berada di dalamnya adalah tempat-tempat kesyirikan berlangsung, seperti rumah dukun, paranormal, dan sejenisnya. Yang menjadi dalil atas masalah ini adalah apa yang Allah firmankan di dalam ayatnya yang mulia, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, sukakah aku beritahu kepada Anda semua kepada siapakah setan-setan itu turun? Maka Allah sendiri lalu menjelaskan, tanazzalu ala kulli affakin athim, mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak berbuat dosa. Siapa yang dimaksud pendusta lagi banyak berbuat dosa? Maka Allah melanjutkan pada ayat sambungannya, yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun, yaitu mereka yang menghadapkan pendengaran kepada setan itu dan kebanyakan mereka adalah pendusta.
Ini bisa kita lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223 untuk selengkapnya. Ibnu Katsir rahimahullah saat menitik beratkan tentang apa yang dimaksud yulquna sam'a, mereka menghadapkan pendengaran kepada setan, maka ini fokusnya fahadza huwallazi tanazzalu alaihi syayatin kal kuhan, para dukun, kuhan, di sanalah para dukun menyimak informasi-informasi dari para setan. Yang kita tahu dalam hadis-hadis sahih bahwa setan kemudian mencampur dengan 100 kedustaan tadi. Apa yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah itu, antum bisa melihatnya lebih lengkap dalam tafsirnya juz 6 halaman 172. Makanya naudzubillah, jangan sekali-kali kita memasuki tempat-tempat yang di situ biasa dukun-dukun beroperasi, paranormal atau apapun sebutannya, yang sebenarnya mereka telah bekerja sama dengan setan. Naudzubillah min dzalik. Dan terakhir, rumah yang ada salib. Dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada kita, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yakun yatruku fi baitihi syai'an fihi tasalib illa naqadah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidaklah meninggalkan sebarang salib pun di rumahnya, melainkan segera beliau akan menghancurkan atau menghapuskannya. Sahih Bukhari 5922. Tidak diragukan, salib merupakan lambang simbol kekafiran, dan sudah pasti setan akan sangat suka, jin-jin yang jahat akan sangat suka dan demen pada simbol-simbol kekafiran. Maka tidak sepantasnya apalagi seorang muslim membiarkan tanda gambar salib di rumah-rumah mereka. Demikianlah yang dapat Ana sampaikan terkait tempat-tempat yang biasa digunakan oleh setan dan jin-jin yang jahat untuk melancarkan segala aksi jahatnya dalam rangka menghancurkan kita, khususnya kaum muslimin, merusak kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Wa na'udzubillah min dzalik. Semoga apa yang Ana sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.